Putraku, menantu perempuanku yang kaya raya, kapan dia akan masuk ke keluarga ini? Segera, saat Yun Jiao berhasil mewarisi grup Yun, aku akan pergi melamarnya. Yun Jiao, nona muda kedua dari orang terkaya grup Yun jadi begitu rupanya. Maka mulai sekarang aku adalah besan dari orang terkaya? Putraku memang sangat hebat. Meng Hong, jika kamu ingin menjadi menantu kaya raya itu, katakan saja padaku. Aku tidak akan mengganggumu. Tapi, kenapa kalian memperlakukanku seperti ini? Xiaoxi, kamu harus tahu diri. Hong kami ditakdirkan untuk kaya, sedangkan kamu hanyalah yatim piatu, kamu tidak pantas untuknya sedari awal. 3 tahun menikah. Aku melayani kalian dengan sepenuh hati. Ternyata setelah kalian gagal merusak reputasiku, kalian bahkan tega menguburku hidup-hidup. Sayang, aku tahu kamu sangat mencintaiku, tapi semua orang memang akan tiada. Pergi dari tanganku, setidaknya kamu mati dengan tenang. Jangan. Jangan. Sayang, jangan. Binatang kalian. Kalian akan mendapat balasan yang setimpal. Balaranku, balasan untukku, adalah menggantimu dengan istri baru? Bukankah aku menangkap basah perselingkuhanmu? Aku sudah memaafkanmu. Tapi kenapa kamu begitu putus asa, lalu memutuskan untuk pergi selamanya? Bagaimana aku bisa hidup tanpamu? Aku sungguh tidak akan pernah melepaskan kalian. Langit, berilah keajaiban. Tolong aku. Nyonya Mei, Yun Zongyue sudah tiada. Nona muda kedua sekarang adalah satu-satunya pewaris keluarga Yun. Setelah Yun Jiao berhasil mewarisi grup Yun, aku akan melamarnya. Keluarga Yun nona muda kedua. Keluarga Yun orang terkaya itu? Selingkuhan Meng Hong? Kalau begitu dia adalah berita tentang yang baru pulang ke tanah air, keluarga Yun nona muda sulung. Yun Zongyue? Nona Yun, Nona Yun, Tolong, selamatkan aku. Nona Yun. Jangan takut, aku datang menyelamatkanmu. Terima kasih. Mataku tidak bisa melihat. Siapa namamu? Aku. Aku sudah tiada bagi dunia ini. Dijebak oleh suami dan ibu mertua, lalu dikubur hidup-hidup. Mengapa mereka melakukan itu padamu? Karena suamiku ingin menikahi selingkuhannya. Selingkuhan ini adalah nona muda kedua dari keluarga Yun kalian. Adikku Yun Jiao? Sungguh ironis. Dia menjadi selingkuhan suamimu, dan ibunya menjadi selingkuhan ayahku. Apa katamu? Demi menikahi ayahku, ibunya membuat ibuku tiada. Apakah bayinya sehat? Dia sudah mulai menendangku. Anak kecil ini nakal sekali ya. Baguslah kalau begitu.
Dan dia bahkan memfitnahku. Xiao Yue, ini mainan baru yang dibelikan Bibi Mei untukmu. Pegang yang erat ya. Ibu mana? Aku ingin main bersama ibu. Ibumu sedang bersenang-senang sekarang. Anak pintar, berdirilah di sini dan tunggu ayah pulang. Kamu akan mendapatkan kejutan besar. Istriku. Istriku. Kamu kenapa? Istriku. Dengan cara seperti itulah, aku dituduh menghabisi ibu dan adikku sendiri. Setelah itu, dia bilang aku mengidap gangguan jiwa. Ayahku percaya, lalu membuangku ke rumah sakit jiwa di luar negeri. Tak terasa, 15 tahun sudah berlalu. Aku sangat benci. Aku sangat benci. Tapi sekarang aku sudah tidak punya kesempatan lagi untuk menuntut keadilan bagi ibu maupun untuk diriku sendiri. Nona Yun. Tidak. Itu tidak akan terjadi. Bukan kita yang seharusnya tiada, melainkan mereka yang telah menyakiti kita. Nona Yun, bertahanlah. Langit mempertemukanku denganmu. Apapun yang terjadi, aku harus membuatmu tetap hidup. Apa yang kamu lakukan? Aku tidak memanggil ambulans. Siapa kamu? Nona muda sulung. Mendengar kamu akan kembali, aku sangat menantikannya. Jika saja aku tidak sengaja mendengar panggilan telepon Nyonya, siapa yang sangka mereka berani? Aku datang terlambat. Ibu Liang? Ibu Liang? Ini aku, Nona muda sulung. Ini aku. Orang inilah kakak yang telah menyelamatkanku. Kakak, Ibu Liang sudah menjagaku sejak kecil. Kenapa ada 2 orang yang terluka? Hanya ada 1 set peralatan di dalam mobil. Siapa yang harus diselamatkan? Selamatkan dia. Percuma. Aku tidak akan bisa bertahan lama. Ibu Liang, selamatkan dia. Tidak bisa. Nona muda sulung. Kondisi keduanya sudah sangat kritis. Cepat ambil keputusan. Inilah saat ini satu-satunya kesempatan untuk bertahan hidup. Ini. Berada di negeri asing, di dalam rumah sakit jiwa, aku sudah menderita siksaan selama 15 tahun, tubuhku sudah lama hancur. Bahkan tanpa kecelakaan ini, saat aku kembali ke keluarga Yun nanti, dengan kelakuan ibu dan anak di keluarga Yun itu, aku juga tidak akan hidup lama. Kakak, kamu bilang sebelumnya, Tuhanlah yang mempertemukan kita, maka jangan biarkan pertemuan ini berakhir sampai di sini saja. Kamu pernah mengalami kematian sekali? Saat ini di keluarga Yun, juga tidak ada orang yang tahu wajahku sekarang. Jika kamu mau, dapatkah kamu hidup kembali menggunakan identitasku? Tapi kamu, Kakak, lihatlah, hari sudah pagi. Nona Yun, terima kasih. Karena telah memberikan satu-satunya kesempatan hidup kepadaku. Terima kasih. Karena telah memberiku kesempatan untuk hidup kembali. Tenang saja. Orang-orang yang menyakiti kita, satu pun tidak akan aku lepaskan. Aku dengar Nona besar Yun ini dibawa pergi sejak usia 5 tahun dan tidak pernah kembali lagi. Hingga dia tiada pun, tidak ada yang tahu bagaimana rupa wajahnya. Bahkan di pemakamannya pun tidak ada satupun foto mendiang.
Apa mungkin ini karena Nyonya Mei, ibu tirinya itu, tidak bisa menerimanya? Dia hanyalah wanita gila yang berantakan. Keluarga Yun melakukannya demi menjaga martabatnya, itulah sebabnya tidak ada foto yang dipajang. Tepat sekali. Dia pergi ke luar negeri untuk berobat. Nyonya Mei juga sering pergi ke luar negeri untuk menjenguknya. Keluarga Yun sama sekali tidak memperlakukannya dengan buruk. Berobat? Berobat untuk penyakit apa? Penyakit mental. Dulu, istri sah dari Presiden Yun, yang juga ibu kandungnya sendiri, tiada karena ulah gilanya itu. Keluarga mendiang tiba. Xiao Yue? Sejak kamu membuat kesalahan di keluarga Yun, setiap hari aku selalu berharap agar kamu bisa segera pulang. Akhirnya kamu pulang juga. Tapi kenapa kamu malah... Putri tidak tahu berbakti. Semuanya, putri sulungku Yun Zhong Yue saat dalam perjalanan pulang, mengalami kecelakaan mobil tragis dan telah tiada. Saat kami tiba di lokasi kejadian, kendaraan tersebut sudah meledak, sehingga fisiknya sulit dikenali. Hari ini, dengan berat hati aku mengumumkan bahwa pemakaman putri sulung dari grup Yun Zhong Yue, resmi dimulai. Siapa bilang aku sudah tiada? Kamu adalah Xiao Yue. Tuan, Nyonya, lihat ini, kalung yang dia pakai, adalah peninggalan dari Nyonya besar. Dia adalah nona muda sulung. Bagaimana mungkin? Jelas-jelas aku sudah menyuruh orang menghabisinya. Kamu masih hidup. Jangan mendekat. Jangan mendekat, jangan sakiti aku. Jangan mendekat, jangan mendekat. Jangan sakiti aku. Setelah memukulku, masih ingin pura-pura gila? Jangan pukul aku. Jangan pukul aku. Aku rela tidur di toilet, rela makan serangga, tapi jangan pukul aku. Aku rela melakukan pekerjaan apapun. Kalian jangan pukul aku. Aduh, nona muda sulung. Aku mohon padamu. Nona muda sulung. Kenapa di tubuhmu banyak sekali luka? Selama tahun-tahun ini, seberapa banyak penderitaan yang kamu lalui? Nona besar Yun, ini adalah gejala trauma pasca kejadian. Presiden Yun, apakah Nona besar Yun menerima perlakuan kejam saat di luar negeri? Ada apa dengan luka-luka di tubuhnya? Presiden Yun, melihat ekspresimu, mungkinkah keluarga Yun sebelumnya tidak mengetahui situasi ini? Presiden Yun, bisakah Anda memberikan tanggapan langsung? Kalian jangan tertipu olehnya. Dia sama sekali bukan Yun Zhong Yue. Dia sama sekali bukan Yun Zhong Yue. Apa benar dia adik Yun Jiao, putri dari Bibi Mei? Sudah terlalu lama meninggalkan rumah? Mohon maaf, jika saat pertama kali bertemu ini aku kurang sopan. Berhenti berakting. Apa kamu pikir hanya dengan sebuah kalung bisa membuktikan identitasmu itu? Saat kecelakaan itu terjadi, seluruh tubuhmu terjepit di dalam mobil. Bagaimana bisa kamu meloloskan diri? Bagaimana adik bisa tahu bahwa aku sedang terjepit di dalam mobil waktu itu? Saat itu tidak ada orang lain di lokasi kejadian. Saat para jurnalis tiba, mobil itu sudah meledak. Benar, memang sudah meledak. Dengan ledakan sedahsyat itu, kamu yang buta. Bagaimana mungkin bisa selamat? Karena ada yang menyelamatkanku. Sayangnya, orang yang menolongku justru tiada dalam ledakan itu. Yang kalian bawa pulang itu seharusnya adalah dia. Aku tidak percaya, tidak apa-apa. Ibumu pasti sangat memahami hal ini. Benar juga. Bukankah mereka bilang bahwa Nyonya Mei sering pergi ke luar negeri untuk menjenguk nona besar? Nyonya Mei pasti mengenalinya. Benar sekali. Bibi Mei pasti tahu bahwa aku adalah Xiao Yue. Benar kan? Nyonya Mei, apakah wanita ini benar-benar nona besar Yun? Ini menyangkut warisan Presiden Yun dan pembagian aset grup Yun, Nyonya Mei. Anda tidak boleh main-main dalam hal ini. Hadirin sekalian, tidak perlu khawatir. Istriku menjenguk Xiao Yue setiap tahun. Dia pasti tahu benar apakah ini asli atau palsu.
beberapa tahun terakhir ini ada pandemi global. Saat menjenguk pun pihak panti tidak mengizinkan masuk. Aku juga hanya melihat Xiao Yue dari kejauhan. Ini, saat dia tiba-tiba berdiri di depanku, aku juga jadi tidak begitu yakin. Aku punya ide. Papa, kita bisa mencari barang lama miliknya, lalu mengujinya. Jika dia benar-benar kakak, maka kita akan secara terhormat menyambutnya pulang ke rumah. Ini terlalu mudah ditebak. Yang ini juga tidak bisa. Cari lagi. Aku harus membongkar kedok penipu itu. Berhenti. Ibu Liang, apa yang kamu pegang itu? Tidak, bukan apa-apa. Cuma barang rongsokan begini. Sampai kamu repot-repot masuk, lalu menyembunyikannya secara diam-diam? Kenapa? Takut kalau aku memakai ini untuk mengujinya? Pakai ini saja. Bawa ini pergi. Nona muda kedua, aku mohon padamu, jangan. Tolong jangan pakai barang ini. Ayah, aku sudah menemukannya. Tuan, Nyonya, Nona muda sulung sendirian di negeri orang, dia sudah banyak menderita. Dia baru saja kembali, bahkan belum masuk ke rumah, tapi sudah harus diuji. Ini bisa merusak hubungan antara ayah dan anak. Ibu Liang, kita semua berharap Xiao Yue bisa kembali. Tapi soal identitas diri, jika dilakukan terlalu sembarangan, di mana Tuan dan keluarga Yun harus menaruh wibawa mereka. Tapi... Uji. Wanita kejam, dengan benda ini, tidak peduli kamu itu asli atau palsu, kamu tidak akan bisa lolos dari tes ini. Mengapa kamu jadi pengecut? Demi ayah, demi reputasi keluarga Yun, aku bersedia melakukan apapun. Hanya saja sebelum membuktikannya, aku punya satu permohonan. Ayah dan Bibi Mei sangat menyayangiku. Jika aku bisa membuktikan identitasku, kumohon agar ayah menggunakan standar tertinggi keluarga Yun untuk memakamkan penyelamat nyawaku dengan layak. Jangan harap itu terjadi. Aku berjanji padamu. Para pelayan lama di rumah berkata, isi di dalam kotak ini adalah barang kesukaan kakak. Jika kamu adalah kakak, kamu pasti akan mengingatnya. Yun Jiao, kamu benar-benar terpancing. Tali rami adalah hal yang paling ditakuti, Xiao Yue. Setelah dia difitnah telah menghabisi ibu dan adiknya sendiri, asal dia menyentuh tali rami, dia akan menjadi histeris dan menangis kencang. Karena itulah Mei Fang menetapkan tuduhan bahwa dia memiliki gangguan jiwa. Lalu bagaimana dengan ayahnya Xiao Yue? Masa dia percaya begitu saja? Saat Xiao Yue sedang terguncang, dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun, sehingga tidak bisa membela diri. Tentu saja Tuan pun jadi percaya. Kalau begitu, tali rami ini harus aku manfaatkan dengan baik. Apa kamu berniat? Di acara pemakaman, aku akan menggiring Yun Jiao secara perlahan memberikan tes kepadaku, lalu kamu cari cara agar dia memilih tali rami itu. Bagaimana kalau dia tidak terpancing? Dia bahkan tidak tahu tentang ketakutan Xiao Yue pada tali rami. Tapi dia tahu kalau kamu adalah orang yang paling mengenal Xiao Yue. Semakin keras kamu berusaha menyembunyikan sesuatu, dia akan menjadi semakin curiga. Tali rami, tali rami. Kamulah yang menghabisi ibuku. Kamulah yang membuat ibuku tiada. Kamu yang menghabisi ibuku. Kamu orang gila. Lepaskan putriku. Apa yang kalian berdua lakukan dengan bengong di sana? Pisahkan dia dari mereka sekarang juga. Nona muda sulung. Nona muda sulung. Presiden Yun, apa maksud perkataan Nona muda sulung ini? Bisakah Anda menjelaskannya? Nona muda kedua sengaja memprovokasi Nona muda sulung. Apakah kalian sama sekali tidak menyambutnya kembali ke rumah? Cukup. Siapa yang memberimu keberanian untuk menggunakan hal ini demi memprovokasi dia? Hah? Tuan, jauh-jauh tidak bermaksud demikian.
Ini karena kamu gagal mendidik anakmu, sampai membuat lelucon besar seperti ini, di depan umum. Semuanya, kejadian di masa lalu, adalah kepedihan dalam hatiku, aku juga tidak ingin mengungkitnya lagi. Tapi aku lebih tidak rela jika hal itu digunakan untuk menyakiti putri sulungku. Penderitaan di masa kecilnya, selama bertahun-tahun ini, sudah cukup sebagai penebusan dosanya. Aku percaya dia sudah menyesal. Xiao Yue, selamat datang di rumah. Selamat datang di rumah, Nona Besar Yun. Xiao Yue, apakah kamu mendengar seruan mereka? Inilah identitas dan martabat yang menjadi milikmu. Tapi ini masih belum cukup. Sekarang, bisakah Papa memenuhi permintaanku? Apa? Kamu masih ingin membuat Papa berlutut? Tidak. Aku ingin seluruh keluarga Yun berlutut. Xiao Yue, di depan banyak orang seperti ini, sepertinya hal ini kurang pantas. Kenapa? Berlutut kepada penyelamat nyawaku. Apa salahnya? Bibi Mei, apakah Anda ingin seluruh keluarga Yun mendapat cercaan sebagai orang yang tidak tahu membalas budi? Bibi Mei, Jiao Jiao, kalian tidak mau berlutut? Kalian, apa tidak ingin berlutut? Berlutut. Sujud pertama. Sujud kedua. Sujud ketiga. Terima kasih. Ini adalah rumah Jiao Jiao, orang terkaya keluarga Yun. Bu, jauh-jauh kakak baru saja tiada. Kita datang ke sini untuk menghadiri pemakaman. Tolong kendalikan sikap Anda. Kelak, ini semua akan menjadi milik Anda. Bagus sekali. Kehilangan seorang gadis yatim piatu demi mendapatkan harta melimpah, sungguh sangat sepadan. Kak, kamu siapa? Kamu? Siapa kamu? Kalian akan mendapatkan balasan yang setimpal. Balasan untukku? Hanyalah mendapatkan istri yang baru? Hantu. Ibu? Apa? Maksudmu Meng Hong adalah mantan suamimu? Lalu nona muda kedua, bukankah itu? Ibu dan anak itu benar-benar jahat. Mereka telah menyakiti kamu dan Xiao Yue. Nona Lin, jika terus berada di keluarga Yun, identitasmu mungkin tidak akan bisa disembunyikan lagi. Lebih baik kamu pergi saja.
Tidak. Jika aku pergi, maka Xiao Yue akan tiada dengan sia-sia. Ketidakadilan yang aku alami juga akan terkubur selamanya di tempat terpencil. Tapi bagaimanapun juga kamu bukanlah. Nona besar, Tuan besar ingin bertemu denganmu. Siapa? Nona muda sulung. Tuan besar ingin bertemu Anda. Ayah. Kamu benar-benar membuat ayah sangat kecewa. Kamu tahu betul kalau dia takut dengan tali rami, tapi kamu masih saja memancingnya di depan umum. Kamu bahkan membiarkan ibunya kekasihmu datang kemari untuk membuat keributan. Tuan, jauh-jauh dia tidak sengaja melakukannya. Beraninya kamu masih memanjakannya? Tahukah kamu kabar yang beredar luas di luar sana? Mereka bilang keluarga-keluarga Yun sedang bertengkar dan menindas nona muda sulung. Berita negatif ini menyebar kemana-mana, hingga harga saham grup kita sekarang sudah anjlok sampai titik terendah. Aku harus bagaimana? Tuan besar, Nona muda sulung sudah datang. Xiao Yue, kamu sudah sampai. Xiao Yue? Hari ini kamu pasti merasa tertekan. Orang yang berteriak di pemakaman itu adalah ibunya kekasih adikmu. Ayah sudah menyuruh orang memeriksanya. Dia benar-benar tidak tahu kalau kamu masih hidup. Jadi dia merasa ketakutan. Dan akhirnya menjadi seperti itu. Malam itu, keadaannya sangat tragis. Dia memang akan mengira aku sudah tiada. Terima kasih atas perhatian ayah. Baiklah. Setelah seharian berurusan dengan ini, ayah juga merasa lelah. Tapi harus kalian ingat, rapat pemegang saham akan segera dimulai. Jangan menambah masalah lagi. Kalian tidak boleh membuat kekacauan lagi. Berhenti. Kenapa? Ayah baru saja pergi, apakah adik sudah melupakan pelajaran darinya? Jangan sombong dulu. Tante Meng itu orang yang jujur. Dia tidak berani mengatakan yang sebenarnya, tapi Meng Hong sudah menceritakan semuanya padaku. Siapa itu Meng Hong? Apa dia pacarmu? Jangan mencoba mengalihkan pembicaraan. Meng Hong bilang, Apa yang dilihat Tante Meng bukanlah hantu, melainkan seseorang yang kalian kenal. lalu, Apa kamu adalah orang itu? Halo, Jiao Jiao. Meng Hong, Apa kamu sudah sampai di rumah orang itu? di dalam rumahnya. Tidak ada orang kan? Aku mengetuk pintunya, dan pintunya terbuka. Dia selalu berada di rumah. Nona besar bukanlah dia. Meng Hong, apa kamu sedang mempermainkanku? Lindsay. Orang itu? Sebenarnya itu kamu atau bukan? Sepertinya. Aku harus benar-benar menemui Nona Yun ini. Untungnya aku dan Ibu Liang sudah mengganti jasad sopir kecelakaan itu dan memasukkannya ke sana. Adik, menurutku, pacarmu ini sangat tidak bisa diandalkan. Meng Hong sangat setia kepadaku. Kamu hanya cemburu saja. Begitukah? Tapi, kenapa perasaanku mengatakan ketertarikannya padaku jauh lebih besar daripada kepadamu? Besok saat Meng Hong datang, perhatikan dia baik-baik. Baik. Tuan dan Nyonya sedang keluar. Nona muda kedua belum bangun. Mohon tunggu sebentar, Tuan Meng. Tidak perlu buru-buru, biarkan Jiao Jiao tidur lebih lama. Tuan Meng sedang mencari siapa? Baru saja Anda tidak menyebutkannya mengenai Nona besar Anda. Apakah dia juga tidak ada? Kenapa Anda mencarinya? Mengenai masalah ibuku waktu itu, sedikit kurang sopan rasanya. Aku ingin mencari kesempatan untuk meminta maaf padanya secara langsung. Nona besar sedang minum teh di taman. Mari kuantar ke sana. Tidak perlu. Nanti jika Jiao Jiao tidak bisa menemukanmu, dia bisa marah. Aku tahu tempatnya. Kembalilah bekerja. Baiklah.
Lindsay, Siapa itu? orang buta? Siapa di sana? Kalau tidak bicara, aku akan berteriak. Maafkan saya, Nona besar. Aku baru saja salah mengira orang. Saya adalah tunangan Jiao Jiao. Ternyata calon adik iparku. Saya baru saja kembali ke kota Yun, tapi pernah mendengar namamu. Senang bertemu denganmu. Halo? Tuan Meng? Tuan Meng, mengapa telapak tanganmu berkeringat sekali? Apa kamu merasa gugup? Nona besar bercanda saja. Aku hanya merasa wajah Nona besar sangat mirip dengan seorang temanku. Teman yang mana? Ceritanya sangat panjang. Lebih baik kita cari tempat lain, dan aku akan menceritakannya padamu dengan baik. Kamu ini pacar adikku. Seharusnya kita menjaga jarak. Temanku ini, mungkin Nona besar juga mengenalnya. Aku harap Nona mau memberiku kesempatan. Meng Hong, karena kamu sendiri yang mencari perhitungan, maka akan aku turuti kemauanmu. Kamu benar-benar orang itu? Benar. Aku adalah orangnya, istri yang kamu habisi dengan menguburnya hidup-hidup. Aku datang untuk membuat perhitungan denganmu. Aku datang untuk membuat perhitungan denganmu. Apa yang ingin kamu lakukan? Sekop ini baru saja menimpa tubuhku, jadi aku merapikannya karena takut membuat orang lain tersandung. Begitukah kupikir tadi? Kamu ingin menghabisiku. Menghabisimu? Untuk apa? Apa kamu mengenalku? Atau apa kamu melakukan perbuatan buruk hingga takut seseorang datang membalas dendam? Apakah kamu mengenal seseorang yang bernama Lindsay? Lindsay? Aku baru kembali ke kota pelabuhan, jadi belum punya banyak teman. Begitukah? Tapi Nona muda sulung, dan dia terlihat sangat mirip, bahkan bisa dibilang sangat identik. Dia bukannya buta? Apa kamu benar-benar buta? Tuan Meng, apa bicaramu sudah selesai? Sudah selesai? Kalau begitu, sekarang giliranku. Kamu, Dasar bajingan, kamu kekasih adikku, tapi beraninya kurang ajar kepadaku. mana ada? Masih tidak mau mengaku, laki-laki egois, munafik, dan tak tahu malu sepertimu pantas mendapat hukuman. Wanita gila? Jangan paksa aku untuk bertindak kasar. Sebelum kamu bertindak kasar, lebih baik pikirkan dulu bagaimana caranya membela diri. Waktumu tinggal 30 detik. Benar-benar gila. Kamu pikir dengan bersandiwara seperti ini bisa menghancurkan reputasiku? Kenapa? Soal bersandiwara untuk menghancurkan nama baik seseorang? Apa Tuan Meng punya banyak pengalaman? Nona besar? 20 detik. Nona tidak perlu mengancamku. Kamu itu gila. Dan tidak ada yang akan percaya kata-kata orang gila. Percaya atau tidak itu bukan kamu yang menentukan. 10 detik terakhir. Presiden Yun dan Nyonya tidak ada di sini. Para pelayan pun sudah kusuruh pergi.
Tidak ada satu orang pun di sini. Memangnya siapa yang akan mendengar pembelaanku? Di mana? Waktunya habis. Meng Hong. Jauh-jauh, jangan salah paham, tidak seperti yang kamu bayangkan. Hongye sudah menceritakan semuanya padaku. Kamu terus mencarinya. Sejak awal kita masuk, lalu kamu sengaja menyuruh Hongye pergi. Apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Dia adalah kakakmu, dan dia baru saja kembali ke keluarga Yun. Aku harus menemuinya demi sopan santun, hanya untuk sekadar menyapanya, kan? Kamu lebih memilih percaya pada pelayan daripada padaku? Menyapa? Sapaan seperti apa yang dilakukan di tempat sesunyi itu? Sapaan macam apa yang membutuhkan posisi seperti itu? Aku hanya merasa dia mirip dengan... Mirip dengan siapa? Kamu sudah pernah mempermainkanku sekali, sekarang ingin mempermainkanku lagi? Bukan begitu. Baiklah, kalau begitu katakan. Dia mirip dengan siapa? Mantan pacarmu? Atau wanita lain? Katakan saja. Jika Tuan Meng tidak bisa mengatakannya, lebih baik adik tanyakan padaku. Apalagi yang ingin kamu katakan? Pacarmu berkata, aku jauh lebih cantik darimu. Dan aku terlihat seperti istrinya. Meng Hong, dasar laki-laki brengsek. Pergi dari sini. Pergi. Jauh-jauh? Tuan Meng. Tuan Meng, bukankah sudah pernah kukatakan padamu? Apakah kata-kata orang gila bisa dipercaya atau tidak? Itu bukan kamu yang menentukan. Lindsay? Tuan Meng, aku peringatkan kamu. Ini adalah keluarga Yun. Aku adalah nona besar keluarga Yun. Coba saja sentuh satu jariku kalau kamu berani. Aku akan membuat perhitungan denganmu. Baguslah. Aku juga tidak berniat melepaskanmu. Mantan suamiku. Jauh-jauh, dengarkan penjelasanku. Tuan Meng, Meng, cepatlah pergi jauh-jauh. Jauh-jauh. Dengarkan penjelasanku. Jauh-jauh. Tuan Meng, cepatlah pergi jauh-jauh. Dengarkan penjelasanku. Jauh-jauh, kakakmu sangat mirip dengan mantan istriku. Apa katamu? Maafkan aku, jauh-jauh. Seharusnya aku berterus terang padamu. Lebih awal, aku pernah bercerai. Mantan istriku berselingkuh di mana-mana. Aku sudah bersabar berulang kali. Tak kusangka dia malah ingin menghabisiku. Aku hancur karena siksaannya. Aku tak pernah ingin mencintai siapapun lagi. Hingga akhirnya aku bertemu denganmu. Aku tidak ingin kehilanganmu. Aku takut kamu akan merendahkanku. Jadi aku menyembunyikan masa lalu ini darimu. Tapi apa kau tahu? Saat aku menyadari bahwa kakakmu dan mantan istriku memiliki wajah yang sangat mirip, reaksi pertamaku adalah melindungimu. Aku takut dia akan mencelakaimu. Benarkah? Benar. Tapi aku tetap gagal. Bukannya melindungimu dengan baik, aku malah membohongimu dan membuatmu kecewa padaku. Aku tidak pantas untukmu. Mari kita putus saja. Tunggu sebentar. Apa aku pernah bilang ingin putus darimu? Lalu, aku memaafkanmu. Jauh-jauh. Jika dia palsu, maka dia pasti bisa melihatnya. Aku punya cara agar kamu bisa membongkar penyamarannya di depan umum. Jauh-jauh. Kenapa ayah memanggil kami berkumpul dan duduk di sini secara mendadak? Apa yang ingin ayah lakukan? SSCT, Papa. Terakhir kali saat tes tali rami, dia berhasil lolos begitu saja. Kali ini, aku pasti bisa membongkar kedoknya. Tuan, jauh-jauh kali ini pasti sudah sangat yakin. Coba lihat saja dulu. Tidak bisa. Aku harus segera memberitahu Nona Lin. Siapapun yang berani pergi, berarti dia yang pergi memberikan peringatan.
Nona muda sulung, mari saya bantu Anda ke sana. Nona muda sulung, Anda kenapa? Tiba-tiba aku merasa haus, tolong ambilkan aku segelas air. Baik, tunggu sebentar. Nona muda sulung, silakan duduk. Lihatlah, aku sedang memegang buku, dan juga segelas air ini, aku tidak bisa melihat posisi kursinya. Bagaimana kalau kamu membantuku duduk tepat di hadapanku sendiri? Apalagi rencana licik yang ingin kamu mainkan? Kamu sengaja? Kamu benar-benar bisa melihat. Jiao. Kamu di sini juga. Berhentilah bersandiwara. Aku tahu kamu bisa melihat. Ada paku di sini, makanya kamu tidak berani duduk. Tuan, Xiao Yue terlahir buta. Mustahil dia bisa melihat kembali. Jika dia bisa melihat, dia pasti bukan Xiao Yue yang asli. Aku mengerti. Bibi Mei dan Papa juga ada. Paku? Sepertinya untuk rencana ini, banyak sekali penontonnya. Dasar kamu palsu. Jangan mengalihkan pembicaraan. Akting kalian terlalu buruk, masih berani bilang, aku ini palsu, aku terlahir buta, karena itu indraku yang lain sangat sensitif. Perubahan sedikit saja, aku sudah bisa merasakannya. Tadi yang berbicara jelas-jelas seorang pelayan, tapi tangan yang menyentuhku sangat halus. Itu bukan tangan seseorang yang bekerja keras. Selain itu, lebar langkah kakinya pun berbeda. Saat aku berada di rumah sakit jiwa dulu, aku pernah menginjak pecahan kaca dengan kaki telanjang, mataku pernah ditetesi lilin, segala macam cara yang kejam, semuanya sudah pernah kualami. Trik kalian yang murahan ini, ingin mencoba menipuku. Kamu bohong. Cukup, Jiao. Ini sudah keterlaluan. Apa menurutmu, penderitaan kakakmu masih belum cukup? Reputasi keluarga Yun sudah kamu hancurkan. Sadarlah sedikit, jika hari ini kakakmu benar-benar terluka, dan tidak bisa ikut rapat pemegang saham, bayangkan apa yang akan dipikirkan orang luar, dan masalah ini akan dibesar-besarkan. Kau, bekukan semua kartu kredit putrimu. Sebelum rapat pemegang saham dimulai, dia tidak boleh melangkah keluar dari keluarga Yun sedetik pun. Jika kamu melanggar lagi, aku tidak akan mengampunimu. Xiao Yue sayang, Jiao memang belum dewasa, jangan masukkan ke dalam hati. Besok adalah rapat pemegang saham, istirahatlah yang baik. Terima kasih, Bibi Mei. Ma, kenapa Mama juga tidak percaya padaku? Mana mungkin Mama tidak percaya padamu? Ini adalah helai rambutnya. Bawa ini ke Xiao Meng, suruh dia mencocokkan DNA ini dengan DNA papamu. Dengan begitu, bukankah semuanya akan menjadi jelas? Dasar wanita palsu. Di rapat pemegang saham besok, lihat saja nanti. Ayo, silakan duduk. Saya umumkan, restrukturisasi aset grup Yun dan saham dari Presiden tua Yun akan diwarisi oleh putri sulung saya, Yun Zongyue. Saya keberatan, ini sama sekali tidak ada dasarnya. Apa alasan yang membuat kami harus percaya? Bahwa dia benar-benar nona besar? Nyonya Mei, hasil tes DNA kilat sudah keluar. Dia adalah orang palsu. Lakukan tes lain yang paling komprehensif. Besok, serahkan laporan hasil pemeriksaan tersebut langsung ke lokasi rapat pemegang saham. Sudah kuduga, Meng Hong tidak mungkin membohongiku. Ibu, besok kita pergi untuk membongkar penyamarannya. Tidak, kita sudah merugi 2 kali sebelumnya. Jika gegabah mengirimkan laporan tes lagi, itu malah akan membuat ayahmu marah. Lalu bagaimana? Berikan tekanan kepada para pemegang saham, paksa ayahmu untuk berubah pikiran sendiri.
Presiden Liu, aku sudah memastikannya. Si Yun Zongyue itu, dia benar-benar seorang penipu. Dalam rapat pemegang saham besok, aku mengandalkan kalian semua. Presiden Liu, identitasku ini adalah diakui langsung oleh ayahku. Apakah Presiden Liu ingin menantang otoritas dari Presiden Yun? Presiden Yun sedang sangat sibuk dengan banyak urusan. Wajar jika terkadang ada yang terlewatkan. Jika tidak ada bukti yang jelas, untuk membuktikan identitasmu, bagaimana orang bisa percaya? Seperti yang semua orang tahu, kecelakaan mobil Nona besar sangatlah parah. Mobil itu bahkan terbakar habis saat dia muncul di pemakaman. Sehelai rambut pun tidak ada yang hangus. Menurut pengamatanku, dia hanyalah seorang penipu. Aduh, Presiden Yun, membiarkan seorang penipu menjadi pemegang saham utama. Lebih baik saya menarik modal. Tarik modal? Tarik modal. Tarik modal. Tarik modal. Sudah, tenang semuanya. Seseorang, cepat ke sini. Ambilkan kotak brankas milik Nyonya Yun sekarang. Xiao Yue, ini adalah peninggalan ibumu. Beliau menyimpan banyak barang berharga di dalam sini. Kata sandinya, dibuat bersama denganmu. Bahkan saya sendiri tidak mengetahuinya. Saya pernah melihat brankas ini. Dulu saat Nyonya Yun menjabat sebagai wakil direktur, brankas ini ada di dalam kantornya. Setelah Nyonya Yun tiada, brankas ini tidak pernah dibuka oleh siapapun. Ternyata barang ini disiapkan untuk putri kandungnya sendiri. Sepertinya selama bisa membuka brankas ini, dia pasti adalah sang nona besar. Kakakku tersayang, jangan sampai kamu membuat ayah kecewa. Cepat buka brankas ini dan buktikan identitasmu. Hanya untuk membuktikan identitasku, kalian memaksa ayah untuk mengeluarkan semua peninggalan ibu. Kalian benar-benar sangat niat ya. Jangan membuang-buang waktu. Kalau tidak, orang akan mengira kamu merasa bersalah. Pelaku yang menjebak saja tidak merasa bersalah. Untuk apa aku merasa takut? Nyonya Mei, hasil tes yang lebih mendalam sudah aku dapatkan. Akan segera aku kirimkan. Baiklah. Ayo segera buka brankasnya. Dasar gadungan. Lama sekali pasti ada yang dia sembunyikan. Xiao Yue, bukalah brankasnya, agar mereka semua bisa percaya. Xiao Yue, untuk menuntaskan balas dendam kita, aku harus menjadi dirimu. Mari kita mulai. Kalau nanti kamu tidak bisa membuka brankasnya, kita lihat saja apa kamu masih bisa bersikap angkuh. Sepertinya kata sandinya bukan hari ulang tahun Nyonya Yun. Kamu benar-benar palsu. Cepatlah pergi dari sini. Ternyata kamu bukan Xiao Yue. Kita semua telah ditipu olehnya. Cepat ke sini. Segera bawa penipu ini keluar dari sini. Kenapa terburu-buru? Trik apa lagi yang ingin kamu mainkan? Mataku tidak bisa melihat. Wajar saja kalau aku tidak sengaja salah memasukkannya. Menilaiku sebagai penipu hanya karena hal ini. Tidakkah kalian merasa ada orang yang terlalu tidak sabaran? Berhenti bertengkar. Brankas ini memiliki 3 kali kesempatan memasukkan kata sandi. Jika 3 kali semuanya salah, maka barang-barang di dalamnya semuanya akan hancur secara otomatis. Aku berikan kamu 1 kesempatan lagi. Kamu sebutkan angkanya, biar saya bantu masukkan. Apa kata sandinya hari ulang tahun Xiao Yue? 0 4 07 09 Penipu? Kali ini papa yang memasukkannya untukmu? Kamu tidak bisa berkutik lagi kan? Bukannya masih ada kesempatan terakhir? Sudah saya katakan, jika 3 kali semuanya salah, barang di dalamnya akan hancur secara otomatis. Jika kamu bukan Xiao Yue, saya sarankan kamu untuk mengaku sekarang. Jika kamu membuat barang kenangan, mendiang istriku rusak, aku tidak akan memberimu ampun. Bukankah masih ada 1 kesempatan lagi? Pa, apa kamu begitu tidak ingin aku kembali? Kamu. Karena kalian semua merasa aku hanya main-main. Kalau begitu untuk yang terakhir ini, bagaimana kalau kita bertaruh besar? Seorang penipu yang tidak punya apa-apa, ingin bertaruh apa dengan kami? Taruhannya adalah hidupku. Karena kalian semua begitu yakin bahwa aku palsu, maka aku akan mempertaruhkan nyawaku. Silakan kalian ikut bertaruh.
Untuk memecahkan kebuntuan ini, aku harus menggunakan cara yang tidak biasa. Ini adalah kesempatan terakhir. Jika kata sandinya salah, aku siap kalian habisi sesuka hati. Gadis kecil ini bermain terlalu nekat. Nanti jika kamu hancur itu masalah kecil, tapi jika barang peninggalan nyonya rusak, bagaimana cara mengakhirinya? Aku lebih peduli pada peninggalan ibuku daripada siapapun. Aku saja tidak panik. Kenapa Anda yang panik? Dasar besar mulut. Jika kamu ingin mencari masalah, aku tidak akan menghalangimu. Ayo bertaruh. Saya sudah bergabung dengan grup Yun selama puluhan tahun. Masa harus takut pada gadis kecil sepertimu? Saya ikut bergabung. Saya juga bergabung. Saya bergabung. Saya juga bergabung. Baiklah, baiklah. Sekarang, taruhan sudah ditetapkan. Lalu apa nilai taruhannya? Jika aku menang, semua orang yang meragukanku, saham kalian, semuanya akan menjadi milikku. Apa? Atas dasar apa saham kami harus diserahkan kepadamu? Hanya karena kalian sebagai pemegang saham grup Yun, sembarangan meragukan status pewaris takhta pertama grup Yun. Kenapa? Apa kalian tidak berani? Hai penipu, sebenarnya apa rencana busukmu? Aku selalu bertindak jujur, justru kalianlah yang punya rencana busuk. Benar-benar orang gila, tapi kamu pasti akan kalah. Lagi pula, aku sudah memegang rahasiamu. Demi menjaga identitas kakakku, aku akan bertaruh denganmu sampai akhir. Baik, saya juga bersedia memberikan seluruh saham yang saya miliki untuk bertaruh bahwa kamu adalah penipu. Penipu kecil, memangnya aku takut padamu. Ayo bertaruh. Aku juga bertaruh. Bagus sekali. Kalau begitu silakan kalian semua, di dalam dokumen perjanjian pengalihan saham ini tanda tanganlah. Bibi Mei, kamu sama sepertiku yang tidak punya saham. Maka gunakanlah nyawamu untuk bertaruh. Apa yang terjadi hari ini? Memangnya ada hubungannya denganku? Aku tidak sedang mencurigaimu. Oh ya, rencana hari ini? Apa kamu tidak terlibat sama sekali? Lagi pula kamu tidak bisa membuka brankas itu. Bahkan aku tidak perlu turun tangan untuk menghabisimu. Aku lebih berharap kamu adalah Xiaoyu daripada siapapun. Tapi, Tuan, ini menyangkut peninggalan kakak. Lebih baik jangan biarkan dia terus membuat keributan. Xiao Yue, Bibi Mei selalu bersikap sopan. Kamu tidak perlu mencurigainya. Jika dia benar-benar melanggar pantangan, maka tanpa kamu beritahu pun, aku tentu akan memberinya hukuman. Baiklah. Kalau begitu, kumohon. Ingatlah apa yang Anda katakan. Berhentilah menuduh sembarangan tanpa bukti. Cepat buka kotaknya. Kamu masih punya satu kesempatan. Terakhir untuk menebak. Taruhan sudah ditetapkan. Aku sudah gagal 2 kali. Kali ini, aku benar-benar tidak boleh salah lagi. Aku tidak boleh kalah di sini. Tidak boleh membiarkan semua yang sudah dilakukan berakhir sia-sia begitu saja. Jika jiwamu bisa mendengarku, kumohon beritahu aku jawaban yang harus diketahui oleh Yun Zongyue ini. Ternyata kata sandinya adalah hari pertama saat kamu memanggilku mama. Untung saja Ibu Liang memberitahuku. Bagaimana bisa? Ini tidak mungkin. 2 kali pertama sudah salah, mengapa kali ini justru benar? Kamu pasti hanya asal menebak. Menebak? Untuk menebak kata sandi 6 digit dengan benar, ada 1.000.000 kemungkinan yang ada. Aku hanya perlu 3 kali dan sudah menebaknya. Apa kamu percaya itu? Apa Papa percaya? Apa para pemegang saham sekalian percaya? Cukup, kalian semua. Kalian terus saja menghasut dan memanasi situasi, mencoba menjebakku, hingga aku mencurigai putri kandungku sendiri. Apa kalian masih menganggap keberadaan Yun Guodong dan menghormatiku sebagai bos? Papa, tenanglah dulu. Mereka akan segera mendapatkan balasannya. Hadirin sekalian, silakan tepati janji kalian. Bukankah kamu bilang dia itu palsu? Lalu sekarang, bagaimana bisa jadi seperti ini? Aku. Nona muda kedua. Saham-saham kami semua habis karena perbuatanmu. Jangan harap bisa lepas tangan begitu saja. Bukan begitu. Kembalikan sahamku. Kembalikan sahamku sekarang juga. Benar.
Kembalikan sahamku. Kembalikan sahamku. Kembalikan sahamku sekarang. Sudah cukup. Yun Zhao, sebenarnya apa yang terjadi di sini? Ini bukan salah Zhao. Aku yang mengatakan bahwa dia itu palsu. Karena aku sudah menyuruh orang untuk tes DNA-nya. Hadirin sekalian, aku telah membandingkan DNA dia dengan DNA milik Presiden Yoon. Laporan yang ada di tanganku ini adalah bukti jawabannya. Beraninya kamu melakukan hal seperti ini di belakangku. Tuan, aku tahu hal ini sangat sensitif bagi Anda. Namun, demi status Xiao Yue dan nama baik keluarga Yoon, aku terpaksa mengambil langkah darurat ini. Setelah aku membongkar kedoknya, Anda bebas menghukumku dengan cara apapun. Xiao Meng, dalam masalah ini, apakah kamu juga terlibat? Masalah ini menyangkut nama baik dan masa depan grup Yun. Saat Nyonya Mei mempercayakannya padaku, tentu saja aku harus menjalankannya dengan sepenuh hati. Dasar gadungan, jangan lupakan taruhan kita sebelumnya. Aku sudah tidak sabar melihat kehancuranmu di hadapanku. Tidak, bagaimana ini mungkin? Apa kamu tidak punya mata? Maaf, saya benar-benar minta maaf. Bagaimana? Apa sekarang kita bisa mengambil kembali saham kita sendiri? Para pemegang saham sekalian, kalian semua lihatlah dengan jelas. Inilah sosok yang asli dan nyata, nona besar keluarga Yun. Putriku, Yun Zongyue. Apa? Pasti ada sesuatu yang salah. Bukankah barusan kalian bilang bahwa laporan tes DNA adalah bukti yang paling bisa dipercaya? Kenapa sekarang malah mau menyangkalnya? Mulai dari sekarang, aku ingin tahu siapa yang berani meragukan identitasnya. Nona muda sulung, saya salah. Saya sungguh bodoh karena tidak mengenal Anda. Tolong bermurah hatilah dan lepaskan saya. Nona muda sulung, saya buta. Seharusnya saya tidak meragukan identitas Anda. Saya pantas dihukum. Saya juga salah karena percaya pada fitnah orang jahat. Saya mohon, jangan tarik kembali saham saya. Sejak kalian mulai meragukan identitas pewaris keluarga Yun, kalian harusnya sudah tahu konsekuensi seperti apa yang harus kalian tanggung. Orang-orang seperti kalian tidak layak untuk tetap tinggal di keluarga Yun. Pergi kalian. Pergi. Ayah tidak sungguh-sungguh akan menyuruhku mentransfer semua sahamku padanya, kan? Kamu masih berani bernegosiasi denganku? Kamu sudah berulang kali menargetkan kakakmu, menjebaknya dan memfitnahnya. Bagaimana bisa keluarga Yun memiliki orang yang tak berhati nurani sepertimu? Aku umumkan, mulai saat ini, selain sahamnya sendiri, dia tidak punya hak sama sekali untuk mewarisi keluarga Yun. Pergi. Renyah. Bibi Mei, sekarang giliranmu. Bibi Mei, sekarang giliranmu. Tuan, semua ini salahku. Meskipun Xiao Yue pernah melakukan kesalahan saat kecil, tapi Tuan sudah memaafkannya. Namun aku masih menaruh curiga padanya dan membiarkan Zhao Zhao bertingkah semena-mena. Aku telah mengecewakan kedua putrimu dan juga mengecewakan Tuan. Aku tidak pantas menjadi seorang ibu. Bangunlah. Aku tahu, kamu melakukan ini karena terlalu mempedulikanku dan terlalu peduli pada keluarga Yun. Kepedulian yang berlebihan terkadang membuat kita kehilangan logika. Tuan bersedia memaafkanku, tapi hati nuraniku merasa sangat terbebani. Aku merasa bersalah pada Xiao Yue dan juga pada Tuan. Tolong berikan kompensasi yang layak untuknya. Aku akan membawa Zhao Zhao dan pulang untuk tinggal di rumah orang tuaku. Sudah aku bilang, hal ini wajar terjadi karena kepedulian yang besar. Xiao Yue, Bibi Mei, Mu memang melakukan kesalahan hari ini, tapi dia bukan orang jahat. Bagaimana menurutmu? Berlagak sok suci untuk mencari simpati, dan hanya dengan beberapa kata saja, kamu memaksaku untuk memaafkanmu. Mei Fang, kamu memang hebat. Bibi Mei, aku ingin bertaruh denganmu. Anggap saja bercanda. Jangan dianggap serius. Tetaplah di sini. Aku tidak akan rela membiarkanmu pergi begitu saja. Nona Besar Yun, tolong katakan sesuatu. Nona Besar Yun, tolong berikan komentar. Bagaimana pelayanan di rumah sakit ini?
Kemarin hasil tes DNA tidak cocok, tapi hari ini hasilnya malah cocok. Hasil semalam adalah tes cepat. Mungkin ada ketidaktepatan. Hasil hari ini dari tes menyeluruh adalah yang menjadi acuan. Ternyata dia benar-benar nona besar Yun, pewaris dari keluarga Yun. Apa kamu akan berubah pikiran? Jauh-jauh, Wanita itu merebut segala milikku. Jika kamu berani berubah hati, aku akan menghabisimu. bagaimana mungkin aku melakukannya? Kalau begitu, bantu aku menghabisinya. Apa yang ingin kamu lakukan? Aku ingin kamu bekerja sama denganku untuk menghabisinya. Nanti, saat dia berada di area parkir, selagi menunggu sopir. Xiao Zhang, ada terlalu banyak wartawan di luar. Aku akan lewat tempat parkir bawah tanah, bawa mobilnya ke sana. Kamu harus hancurkan kamera pengawas yang ada di hadapannya. Tanpa pengawasan, maka tidak ada bukti. Tanpa bukti, maka tidak akan ada seorang pun yang tahu bagaimana dia bisa tiada. Tidak, ini tidak benar. Baru saja kamu menghindar. Matamu bisa melihat? Kamu bisa melihat? Kamu bisa melihat? Dasar penipu. Nyawamu benar-benar kuat ya. Tapi, kamu sudah ketahuan. Hentikan. Yun Jiao, apa yang sedang kamu lakukan? Papa, Anda datang di waktu yang tepat. Papa, Anda lihat itu? Dia sama sekali tidak buta. Dia bisa melihat. Beraninya memalsukan identitas putri keluarga Yun, kamu akan segera tamat. Anak kurang ajar. Papa, apa yang Anda lakukan? Kakakmu sudah bisa melihat kembali. Apa katamu? Berkat kecelakaan mobil itu yang menghantam kepalaku, mataku akhirnya bisa melihat kembali. Pembohong, dari awal kamu memang bisa melihat. Dokter pasti bisa membuktikan semuanya. Dokter. Diam. Laporan pemeriksaan rumah sakit sudah keluar. Jika kakakmu memang tidak buta sejak awal, saat mobil itu datang, bagaimana mungkin dia tidak menghindar? Adik, kamu saat itu berada di tempat parkir kan? Adik, kamu waktu itu sedang ada di parkiran, kan? Bagaimana mungkin aku ada di parkiran? Sayang sekali, padahal aku pikir ada saksi mata. Aku ingat saat itu aku jelas-jelas ada di pinggir jalan. Seharusnya tidak akan ada mobil yang mengarah ke posisi itu. Tapi aku dengar dengan jelas, mobil itu memang melaju ke arahku. Ayah, adik, kalian bilang, apakah benar ada seseorang yang ingin menghabisiku? Xiao Yue, jangan khawatir, ayah sekarang sudah mengutus orang untuk menyelidiki rekaman pengawas itu. Ayah yakin, sebentar lagi akan ada hasilnya, jangan khawatir. Benar juga, rekaman pengawasnya sudah dihancurkan oleh Meng Hong. Jika dia berani menuduhku, masalah dia pura-pura buta juga akan terbongkar. Menurutku, pasti kamu sendiri yang lari sembarangan, makanya tertabrak. Adik, kebiasaanmu yang terlalu cepat mengambil kesimpulan seharusnya diubah. Jika tidak, saat kenyataannya terungkap, itu akan terasa sangat menyakitkan. Presiden Yun, rekaman videonya sudah ditemukan. Meng Hong, dia pasti berinisiatif memeriksanya. Untuk memastikan aku baik-baik saja, kan? Cepat buka dan lihat. Ini. Ternyata kamu. Beraninya kamu menyetir mobil menabrak kakakmu. Kamu. Bagaimana bisa jadi seperti ini? Kamu. Sampah tidak berguna? Aku sedang bingung cara menyingkirkanmu. Karena kamu sendiri yang mencari masalah, maka akan aku turuti kemauanmu. Aku jelas-jelas sudah memerintahmu untuk menghancurkan rekaman pengawasnya. Kamu mengkhianatiku. Beraninya kamu mengkhianatiku. Aku akan menghabisi kalian.
Aku akan menghabisi kalian. Kemari, kalian. Nona muda kedua, tenang. Bawa orang gila ini ke rumah sakit jiwa. Aku akan menghabisi kalian. Wanita tidak berguna. Benar-benar wanita tak berguna. Jameng, aku sungguh tidak menyangka. Kamu biasanya sangat memanjakan Jiao, tapi di saat kritis, kamu tidak berusaha menutupinya. Ini sungguh luar biasa. Ini menyangkut reputasi grup Yun. Antara perasaan pribadi dan benar salah, aku bisa membedakannya. Bagus. Sebelumnya, saya dan Nona muda kedua terus mencurigaimu. Saya merasa sangat bersalah. Saya ingin menggunakan kesempatan ini untuk meminta maaf kepadamu. Saya mengerti. Saya tidak menyalahkan Tuan Meng. Xiao Yue, sekarang matamu sudah sembuh. Ini benar-benar sebuah keberuntungan di balik musibah. Kamu harus benar-benar fokus memulihkan diri. Baru-baru ini grup Yun kita ada sebuah proyek besar. Aku harap kamu bisa ikut bergabung. Nanti, belajarlah lebih banyak soal urusan perusahaan. Iya. Tuan Meng? Tadi, aku refleks menggandeng tanganmu. Kamu tidak keberatan, kan? Nona besar? Apa maksudnya? Aku ingin sekali tahu, mengapa kamu tidak membantu Yun Jiao mencelakaiku? Jangan-jangan, itu karena wajahku mirip dengan mantan istrimu? Itu semua salah paham? Semua itu hanyalah salah paham? Apapun alasannya, aku ingin berterima kasih padamu. Ibu Liang, ini adalah sedikit bentuk perhatianku. Semenjak ibuku tiada, tidak pernah ada orang lain kan yang membelaku dengan begitu teguh. Jadi, meskipun kamu menganggapku sebagai pengganti mantan istrimu, aku pun tidak keberatan. Ternyata, begitu maksud Nona besar. Meng Hong merasa terhormat, disukai oleh Nona. Aku pasti akan menjaganya dengan baik. Dia tega menghabisi istrinya demi wanita simpanan. Begitu simpanannya hancur, dia langsung menusuknya dari belakang, lalu berupaya memihakmu, sungguh mencari muka, benar-benar monster berkedok manusia. Rasanya aku ingin menghabisinya sekarang juga. Untuk apa melakukan tindakan kriminal demi seekor sampah? Bagi makhluk sepertinya, siapapun yang memberinya makan, itulah majikannya, jika ada yang merebut kepunyaannya. Bahkan ibu kandungnya sendiri, dia pun tidak akan melepaskannya. Aduh, kenapa Yun Jiao sampai jatuh miskin di saat seperti ini? Teman-teman judiku itu, mereka semua mengira kamu menemukan istri orang kaya, mereka tidak percaya, dan terus mendesak ingin menemuinya. Ibu sudah terlanjur menyombongkan hal ini, jika mereka sampai tahu kalau istri kayamu itu sudah tidak ada lagi, di mana ibu harus menyembunyikan. Muka tua ibu ini, kamu dengar tidak ibu bicara? Ibu, tenang saja. Nona kedua Yun sudah tidak ada, tapi masih ada Nona besar. Maksudmu yang mirip Lin Shi itu? Lin Shi sudah tiada. Sekarang dia masih terkubur di padang belantara. Dia adalah Yun Song Yue, Nona besar yang rela memberikan jam tangan mewah ini padaku. Putraku, berapa harga jam tangan ini? Hanya sekitar 3 juta dolar lebih. 3 juta dolar? Yun Jiao pun tidak pernah seloyal ini. Jika dia adalah Lin Shi, dia pasti akan membalas dendam pada kita. Mana mungkin dia masih memberikan barang semahal ini? Ibu puas dengan menantu ini? Dia layak untuk ibu jenguk di ruang rawat. Ibu dengar dari Honger bahwa Nona besar sedang memulihkan luka. Ibu sudah memasakkan sup untukmu, untuk menambah stamina. Ibu, aku sudah memasakkan sup kesukaan ibu. Cobalah. Apa kamu tidak lihat aku sedang memakai masker? Tunggu. Kalau diletakkan supnya cepat dingin. Pegang saja sambil menunggu. Ibu, sup ini sangat panas. Memangnya sepanas apa? Membuatmu celaka saja? Sana ambilkan satu mangkuk lagi. Ya, semangkuk sup ini. Saatnya aku kembalikan kepadamu, ibu mertuaku yang baik. Tante Meng, biar aku ambil sendiri. Mangkuknya, tolong kamu pegangkan untukku. Harus pegang yang stabil, ya. Baik. Nona muda sulung. Cukup, sudah cukup, sup ini panas sekali. Kalau ditambah lagi, aku tidak akan bisa memegangnya. Seberapa panas sih semangkuk sup ini? Tante Meng, kamu menjatuhkan mangkuknya. Bagaimana aku bisa minum supnya? Apa jangan-jangan kamu sebenarnya sama sekali tidak berniat membiarkanku minum? Kamu tidak tulus datang menjenguk orang sakit. Nona muda sulung, kamu tidak boleh menuduh orang sembarangan seperti itu. Aku sudah bilang itu panas.
Nanti tidak akan sanggup dipegang, tapi kamu bersikeras ingin mengisinya lagi. Jadi, apa kamu sedang menyalahkanku? Kamu? Ibu. Ibu, ada apa denganmu? Putraku, dengan niat baik ibu membuatkan sup ini, datang menjenguk Nona muda sulung, tapi ternyata dia tidak tahu terima kasih. Dia melukai tanganku dengan air panas, dia bahkan memukulku. Kamu harus membelaku, nak. Bagaimana bisa kamu bersikap seperti itu pada ibuku? Atas dasar apa Anda berani memukul putra saya? Atas dasar apa? Meng Hong, sejak kamu masuk ke sini, aku bahkan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Tetapi kamu hanya mendengar satu sisi dari ibumu, tanpa memedulikan benar atau salah, dan langsung menyimpulkan bahwa ini salahku. Kamu menuduh aku yang tidak-tidak. Aku memukulmu. Apa ada masalah? Kamu. Tidak ada masalah. Aku kurang berhati-hati. Nona muda sulung, apa yang sebenarnya terjadi dengan ibuku tadi? Apa tidak kelihatan? Baru saja aku bilang menyukaimu. Ibumu langsung ingin menindasku. Aku tidak melakukannya. Nona muda sulung, ibuku adalah orang yang sederhana. Sekalipun dia tidak sopan kepadamu, tolong maklumi saja. Dia sebenarnya berniat baik. Jadi, maksudmu kamu tetap tidak percaya padaku? Aku sebagai perwakilan nona besar keluarga Yun, bagaimana mungkin menuduh ibumu? Malah ibumu, dia datang kemari untuk menindasku. Aku tidak memanggil petugas untuk mengamankannya, itu sudah cukup baik hati baginya. Meng Hong, jangan-jangan kamu adalah anak manja? Di grup Yun belakangan ini, ada sebuah kerjasama bisnis yang sangat penting. Ayahku sangat memedulikan ini. Posisi penanggung jawab proyeknya masih belum ditentukan. Asalkan ibumu berlutut meminta maaf kepadaku, milikmu. Posisi itu akan menjadi milikmu. Putraku, ibu sungguh tidak melakukannya. Nona besar Yun mana mungkin menuduhmu? Berlutut. Anakku. Berlutut? Gadis itu berani sekali memintaku berlutut padanya. Hong, dasar anak tidak tahu budi. Kamu bahkan tidak membela ibumu. Jika aku membelamu, aku akan kehilangan segalanya. Kamu. Kita bahkan belum resmi berpacaran, tapi ibu sudah terburu-buru mengantarkan sup padanya. Bisa jadi dia itu sudah melihat niat terselubung ibu, makanya dia tidak senang. Lalu sekarang apa yang harus aku lakukan? Tuan Muda Meng, Nyonya Nona Muda Sulung meminta saya untuk menyampaikan pesan. Emosinya hari ini agak tidak stabil, jadi dia memohon maaf dari Nyonya. Tas seharga $1 juta ini adalah sedikit bentuk perhatian darinya. Aduh, mana mungkin kami marah pada Nona Muda Sulung? Kebetulan beberapa hari ini, saya sedang ingin mengundang teman-teman makan malam. Coba tanyakan pada Nona Muda Sulung kalian, apakah dia bisa datang? Ibu? Baiklah. Halo, Nona Muda Sulung. Ibu, tidak bisakah ibu jangan begitu tidak sabar? Tunggu sampai aku mendapatkannya dulu. Lihat apa ini? Menghabiskan uang sebanyak ini untuk menghibur calon ibu mertuanya? Nak, kamu sudah berhasil memenangkan hatinya? Nona Muda Sulung setuju, dan dia bilang dia yang akan mengatur acara makannya besok. Lihatkan apa yang ibu katakan? Sudahlah. Terima kasih sudah menyampaikan pesan. Kamu boleh pergi. Cui. Meng Hong, aku punya kejutan untukmu. Sampai jumpa besok. Aku sangat menantikannya. Nantikan saja, karena ini akan menjadi kejutan terakhir dalam hidupmu. Apa kejutan yang sudah Nona Muda Sulung siapkan untukku? Kerjasama bisnis yang kubicarakan tempo hari. Apakah ini mitranya? Ini investasi Changheng yang masuk dalam peringkat 10 besar dunia. Keluarga Xiao? Sang tuan muda dari keluarga Xiao akan segera kembali ke tanah air. Dan makanan pertama yang dia makan saat kembali akan menjadi tanggung jawabmu. Jadi aku hanya bertanggung jawab untuk satu sesi makan. Jika dia senang dengan jamuan makan ini, maka untuk proyek-proyek berikutnya, kamulah yang akan menjadi penanggung jawabnya. Kenapa tidak ada foto di dokumen ini? Seperti apa rupa Tuan Muda Xiao? Aku tidak tahu. Tidak tahu? Dia adalah putra tunggal keluarga Xiao, jadi informasi pribadinya dilindungi dengan sangat baik. Lalu bagaimana aku bisa mengenalinya?
Tuan Muda, kenapa Anda tiba-tiba kembali ke negara ini? Ada alasan apa? Lindsay sudah tiada. Maksud Anda kakak kelas? Yang Anda sukai secara diam-diam selama 8 tahun? Dulu saat dia menikah, Anda pergi ke luar negeri. Karena patah hati. Sekarang, dia sudah tiada. Untuk apa Anda kembali lagi ke sini? Dia baru saja tiada, tapi suaminya sudah bersiap menjadi calon menantu keluarga Yun. Jadi, Anda bekerja sama dengan keluarga Yun demi untuk... Tepat sekali. Aku hanya ingin melihat apa ada hal yang mencurigakan di antara dia dan keluarga Yun. Berdiri tegak. Sambut dia. Selamat datang kembali Tuan Muda. Selamat datang kembali di tanah air Tuan Muda. Asistensi, di mana Tuan Muda? Tuan Muda bilang, dia tidak tahan dengan kelakuan Tuan Besar yang selalu membuat penyambutan semegah ini, jadi dia pergi duluan. Ayo kita menyetir dan menyusulnya. Xiao Yue, aku sudah mencari tahu, irama perjalanan keluarga Xiao sangatlah mewah. Meskipun aku tidak tahu seperti apa rupa Xiao Tuan Muda, aku pasti tidak akan salah mengenalinya. Tamu terhormat akan segera tiba. Cepat bersiaplah. Baik. Cepat. Meng Hong, kamu benar-benar terjebak. Xiao Yue, aku sudah hampir sampai. Calon menantuku bilang, di ruang VIP restoran Yunjin, hari ini tidak masalah berapapun uang yang kita habiskan, dia yang bayar, ayo. Penyambutan hotel yang megah hari ini sebenarnya diperuntukkan bagi orang lain. Meng Hong, anggur merah yang disiapkan untuk Xiao Tuan Muda lupa dibawa, kembalilah ke kilang anggur untuk mengambilnya. Tapi Xiao Tuan Muda akan segera sampai. Bukankah aku masih ada di sini? Aku akan menjadi asisten yang bisa diandalkan. Jadi, tenanglah. Ini sudah seperti istana saja. Hei, Kak, sekali makan di sini pasti butuh banyak uang, ya? Aduh, memangnya dia tipe orang yang kekurangan uang? Putranya itu petinggi di grup Yun, bahkan sudah dilirik oleh Nona Besar Yun. Kedepannya kekayaan akan berlimpah untuknya. Hah, mendapat kekayaan yang luar biasa itu, melelahkan juga menerimanya. Calon menantuku yang satu ini, begitu bersemangat sampai aku kewalahan menghadapinya. Baru saja dia, menghabiskan beberapa juta dolar membelikanku tas. Oh ya ampun. Tak lama kemudian dia sudah menyiapkan makan-makan. Jika tempat ini bukan dia yang memesan, aku sebenarnya tidak mau datang. Aduh, Kak, aku sungguh iri dengan keberuntunganmu. Ayo jalan. Apa kamu tidak punya mata? Kamu menabrakku. Tante, aku kan masih sangat jauh dari Anda. Masih tidak mau mengaku? Begitu banyak mata kami di sini, semua melihatnya. Kamu sengaja mengincar kami. Mengincar kalian untuk apa memangnya? Apalagi kalau bukan uang. Anak muda sepertimu, setiap hari mengendarai motor butut, dan tidak bekerja dengan benar. Pasti melihat tas ini mahal. Kamu ingin mencuri, kan? Tadi aku memacu motor dengan cepat. Jika itu mengejutkan kalian semua, maka saya minta maaf kepada paman dan tante. Hei, bagaimana sikapmu itu? Sudahlah, biarkan saja. Anda akan segera menjadi istri orang kaya, juga ibu dari keluarga terhormat. Jangan buang energi menghadapi berandalan ini. Ayo pergi. Kehadiran para tamu yang terhormat sungguh merupakan kehormatan bagi Yunjin. Ini adalah ruang VIP kami. Semuanya sudah disiapkan dengan matang. Hidangan akan segera disajikan. Jika ada kebutuhan, segera hubungi saya. Ya ampun. Mungkinkah ini ruangan yang sering dibicarakan? Yang tidak pernah dibuka untuk umum? Tempat ini sungguh terlalu mewah. Bahkan ada replika gunung, dan juga pavilion di sana. Wah. Tidak ada yang perlu diherankan. Ayo silakan duduk sembarangan saja. Berdiri itu melelahkan. Ayo. Baik, baik. Ayo masuk. Kenapa bocah ingusan sepertimu ikut masuk? Ini adalah ruangan yang saya pesan. Ruangan pribadi Anda? Apa Anda tahu ini tempat apa? Ini adalah restoran untuk orang-orang kelas atas di kota Gang yang memenuhi syarat untuk datang ke sini. Ruangan ini hanya terbuka untuk pelanggan grup Yun. Kelas atas? Kalian? Dasar kamu bocah berandalan. Siapa yang kamu rendahkan? Aku ingin memberimu perhitungan.
Aku menghargai kalian sebagai orang tua, jadi aku tidak ingin mempermasalahkannya. Ruangan ini bisa saja kuberikan pada kalian, tapi jangan lagi bertingkah semena-mena sebagai orang tua. Jangan menguji kesabaranku. Apa yang terjadi? Kamu manajer lobi bukan? Di mana Meng Hong? Siapa kamu? Beraninya menyebut nama besar manajer Meng secara langsung. Dia hanya seorang berandalan kecil, punya niat buruk. Melihat kakak ini punya banyak uang, dia sengaja membuntuti kami agar bisa menyelinap masuk. Benar, dia juga memukul orang. Apa? Dasar orang yang cari perkara. Berani sekali kamu menyinggung tamu terhormat, keluarga Yun. Cepat berlutut dan minta maaf kepada mereka. Tamu terhormat, keluarga Yun. Apa kamu tahu sedang berbicara dengan siapa? Masih mau berpura-pura? Kamu tahu siapa mereka? Semua orang yang duduk di sini. Mereka adalah para tamu terhormat yang diundang secara istimewa oleh grup Yun untuk pesta mewah ini. Cukup dengan satu kata saja, kamu akan ditendang keluar dari kota geng. Menyuruhmu berlutut, itu berarti memberimu jalan untuk selamat. Kusarankan jangan menolak kebaikan kami. Kalau begitu, aku juga akan memberimu jalan untuk selamat. Telepon dan tanyakan pada keluarga Yun. Untuk siapa jamuan makan hari ini disediakan? Kamu? Pak Manajer, Manajer Meng sudah kembali. Bocah, sekarang aku akan pergi menyambut atasan tingkat tinggi dari grup Yun. Kita lihat saja nanti bagaimana caramu menghilang dari sini. Awasi dia, jangan biarkan dia kabur. Bocah, kamu dengar itu? Manajer Meng dari grup Yun adalah putra dari kakak kami ini. Kamu berani menindas kami, menindas ibunya? Manajer Meng tidak akan melepaskanmu. Tadi disuruh berlutut tidak mau? Setelah putraku masuk, maka kamu harus bersujud di hadapanku. Baik, dia memang yang sedang kutunggu. Apa yang terjadi? Ada seorang berandalan yang menyinggung tamu terhormat. Bagaimana cara kalian di restoran Yunjin bekerja? Tadi kami sempat mengira bahwa dia adalah anak dari tante, dari paman. Ternyata bukan. Tante dari paman? Benar. Tamu terhormat yang diundang oleh grup Yun terlihat sangat berkelas. Sekali lihat sudah tahu dia bukan orang biasa. Ibu? Ibu? Anakku. Kenapa ibu ada di sini? Tentu saja karena gadis Yun Zongyue itu yang mengaturnya. Ibu awalnya tidak berniat datang, tapi teman-teman main mahjong ini bersikeras mau ikut. Ternyata tamu kehormatan hari ini adalah ibunya manajer Meng. Manajer Meng itu adalah calon menantu grup Yun. Dasar orang yang tak tahu diuntung, lihatlah baik-baik. Ini adalah calon besan grup Yun. Kamu akan menerima balasannya. Anakku, berandalan kecil itu merampok dan membuntuti kami. Tadi dia juga memukul paman Yangmu. Kamu jangan melepaskannya begitu saja. Kakak, tenang saja. Hong begitu berbakti, dia pasti tidak akan membiarkanmu dihina. Benar sekali. Hong, kamu sekarang adalah orang penting di grup Yun. Bahkan Nona Besar Yun mengejar-ngejarmu. Untuk membereskan anak buah tidak berguna ini, seharusnya sangat mudah, kan? Tentu saja. Bagaimana bisa Xiao Yue mengundang ibuku ke sini? Lupakan saja. Aku harus mengakhiri kekacauan ini sebelum Tuan Muda Xiao tiba. Aku adalah manajer proyek Meng Hong dari grup Yun dan juga orang terpenting bagi Nona Besar Yun. Sekarang berlututlah di depan ibuku dan para tetua lainnya. Bersujud dan minta maaf lah. Kamu yang bernama Meng Hong? Kalau sudah tahu, cepat pergi dari sini. Anakku. Tuan Muda, kami sudah sampai. Masuklah. Bersihkan semua sampah ini keluar. Dasar kau sampah? Berani memukulku? Tunggu saja pembalasanku. Hanya mengandalkanmu? Orang yang kamu singgung adalah calon besan keluarga Yun. Pengawal, kemari, bawa orang angkuh ini, seret dia keluar dari sini. Coba saja kalau ada yang berani. Nona Besar Yun? Lindsay, dia ternyata masih hidup. Bahkan dia sudah menjadi Yun Zongyue. Melihat iring-iringan Anda pasti adalah Tuan Muda Xiao, kan? Orang tidak jelas seperti dia menyelinap masuk, dan membuat Meng ini tidak bisa menyambut Anda. Saya benar-benar minta maaf. Xiao Yue menjemputnya secara pribadi. Hong juga sangat menghormatinya. Dia pasti orang yang sangat penting. Tuan Muda yang terhormat. Dia terus membuat keributan di dalam ruangan, sehingga membuang waktu Hong. Benar sekali. Si kotor ini hanya merusak pemandangan Anda. Saya akan segera membereskannya. Lalu bagaimana manajer Meng berencana untuk membereskannya?
Suruh dia berlutut kepada kita semua, dan akui bahwa dirinya adalah sampah. Kalian dengar itu kan? Lakukan sesuai dengan perkataan manajer Meng. Lepaskan dia, lepaskan. Apa kalian sudah buta? Anakku adalah calon menantu keluarga Yun. Dia adalah majikan masa depan kalian. Orang yang seharusnya kalian ringkus ada di sini. Lancang sekali. Kalian berani mengaku-ngaku dekat dengan keluarga Yun, dan berani tidak sopan pada tamu agung keluarga Yun. Kalian semua, buka mata kalian lebar-lebar. Dia adalah Xian, asisten dari Tuan Muda Xiao. Dan Tuan Muda Xiao yang sebenarnya ada di sini. Ad, Xiao Yue, kamu tidak bisa menyalahkanku. Kami salah orang. Tuan Muda Xiao, dia juga tidak menjelaskannya, iya kan, Tuan Muda Xiao? Saya adalah calon ibu mertua dari Xiao Yue. Bagi kita, ini hanya salah paham saja. Aku bahkan tidak mengenalmu. Ingin jadi ibu mertuaku? Memangnya kamu layak? Dia bilang tidak mengenalmu. Apa maksudnya itu? Ini tidak benar, Kak. Bukannya kamu bilang dia bersikeras ingin jadi menantumu? Kenapa dia malah tidak mengakuimu? Xiao Yue, kenapa kamu tidak mengakuiku? Kamu sudah memesan ruangan pribadi ini dan mengundangku datang? Kamu juga membelikan tas yang sangat mahal ini untukku? Kamu juga memberi Hongzi kami jam tangan yang sangat mahal itu? Bukannya kamu menyukai Hongzi kami? Kamu ingin menjadi menantuku, kan? Apa yang kamu tertawakan? Menertawakan kebodohanmu yang mencari masalah. Berani sekali mencemarkan nama keluarga Yun. Apa yang aku katakan adalah kenyataan. Tasmu ini palsu. Merek ini sama sekali tidak pernah mengeluarkan model seperti ini. Mengenai jam tangan ini, hanya ada 10 di seluruh dunia. Tapi, sekarang semuanya ada di dalam ruang pakaian Tuan Muda kami. Kamu bilang barang-barang palsu ini adalah pemberian dari Nona Besar Yun, itu berarti kamu sedang menghinanya dan menghina keluarga Yun. Tapi ini jelas-jelas. Masih berani membantah. Putri keluarga Yun yang terkaya di kota pelabuhan. Mana mungkin memberimu barang palsu? Sepertinya kamu sendiri yang memberi barang palsu. Hanya untuk gaya-gayaan. Kamu bahkan membual di mana-mana? Bilang putri keluarga Yun mengejar putramu. Aduh, Kak, kenapa baru sekarang aku menyadari kalau kamu begitu tak tahu malu? Lalu bagaimana dengan ruangan pribadi ini? Ruangan ini hanya dibuka untuk keluarga Yun? Dia yang memesankannya untukku? Kalau tidak, bagaimana bisa aku masuk ke sini? Aku pun ingin bertanya. Hari ini, ruangan yang kupesan khusus untuk Tuan Muda Xiao ini, kenapa malah jadi modal ibumu untuk pamer dan berlagak? Manajer Meng. Acting. Nona muda kedua, saya tidak membawa orang masuk. Dialah orangnya, dia yang membawa orang itu masuk. Nona muda sulung. Saya difitnah. Dialah orangnya. Dia bilang, tamu terhormat keluarga Yun suka dengan kemegahan, makanya saya mengikuti permintaannya untuk menyambut tamu. Tapi kenyataannya, kamu bersikap menjilat orang berkuasa dan telah menyinggung tamu paling terhormat di grup Yun. Mulai hari ini, kota pelabuhan tidak ada lagi tempat bagimu. Nona muda sulung. Saya bersalah. Mohon ampuni saya. Nona muda sulung. Saya bersalah. Mohon ampuni saya. Nona besar keluarga Yun? Tuan Muda Xiao? Itu semua karena dia membohongi kami. Kamu? Kami sama sekali tidak berniat untuk tidak menghormati Anda. Benar. Kami hanya rakyat kecil biasa, jadi kami tidak akan mengganggu urusan penting. Para orang hebat, sekalian. Anda tidak perlu mengusir kami. Kami akan pergi sendiri. Kami pergi sekarang. Kalian? Meng Hong. Sekarang giliranmu. Sudah kubilang, jangan pernah menyombongkan diri menggunakan namaku. Beraninya kamu mengatur Nona muda sulung dan tidak sopan kepada Tuan Muda Xiao? Anakku? Beraninya kamu memukulku? Diam. Mulai hari ini, kita putus hubungan ibu dan anak. Hong. Sungguh taktik yang menghancurkan hati. Lindsay, mungkinkah ini adalah tujuanmu menjadi Yun Zongyue? Anak durhaka. Kamu benar-benar anak durhaka. Inilah putra kesayangan yang kamu besarkan sendiri. Demi kejayaannya sendiri, dia bisa menghabisi istrinya dan juga membuang ibu kandungnya. Ini karenamu. Ini semua karenamu?
Meng Hong menyinggung Tuan Muda Xiao. Tidak hanya kehilangan pekerjaan, tapi ibunya juga sudah tiada karena marah. Dendam di antara kalian bisa dianggap sudah hampir berakhir. Untuk saat ini, Meng Hong tidak akan bisa membuat kekacauan lagi. Tidak. Meng Hong tidak memiliki apapun sekarang. Justru dia akan bertindak tanpa beban. Dia akan menemui orang itu, orang yang juga sangat membenciku hingga ke tulang. Bu, ibu harus menyelamatkanku dari sini. Ibu akan cari jalan keluarnya. Ibu akan cari jalan keluar. Nyonya Mei, Bu, ibu. Mau apa kamu kesini? Kamu mau memancing emosi putriku lagi? aku kesini ingin bekerja sama dengan Nyonya Mei untuk menjatuhkan Yun Zongyue. Kamu yang telah mengkhianati putriku, melihat dia terpuruk, kamu langsung mendekati Yun Zongyue, sekarang datang kemari dan bilang ingin bekerja sama. Atas dasar apa aku harus percaya padamu? Karena dialah yang membuatku kehilangan ibu kandung dan pekerjaanku, dan membuat putrimu kehilangan masa depan serta kebebasannya. Soal membencinya, kita itu sama saja. Kalaupun kamu menganggapku sebagai pria yang tak setia, lalu kenapa? Bekerja sama denganku adalah pilihan terbaikmu untuk menjatuhkannya. Pertimbangkan baik-baik. Nyonya Mei, Orang yang paling kamu benci, dan orang yang paling dibenci Nona Yue, akan segera bekerja sama. Kamu? Lalu kamu harus bagaimana? Kebetulan aku akan melenyapkan mereka semua sekaligus. Lagi pula aku tidak sendirian. Aku masih memilikimu, Ibu Liang. Aku ini hanyalah seorang pelayan. Akan lebih baik jika di sisimu ada asisten yang andal. Tuan Muda, ini adalah informasi yang Anda minta, profil lengkap mengenai nona besar keluarga Yun. Anda benar, ternyata dia memang palsu. Sesuai dugaanku, dia ingin membalas dendam sendiri. Begitu dia muncul hari itu, ekspresi dan sikap Anda langsung berubah. Tuan Muda, Anda bahkan belum pernah bertemu nona besar keluarga Yun ini. Bagaimana Anda bisa tahu kalau dia palsu? Karena dia adalah orang itu. Dia masih ada? Benar. Yun Zongyue sebenarnya adalah Lindsay. Tuan Muda, apakah Anda menyesal sekarang? Apa maksudmu? Menyesal karena dulu waktu kuliah Anda terlalu penakut, bahkan tidak berani mengajaknya bicara, sampai harus melihatnya menikah dengan orang lain. Sekali lagi kamu bicara sembarangan. Awas kalau bonus tahunanmu aku potong habis. Tunggu apa lagi? Cepat buka pintunya. Baik, baik, baik. Sudah lama tidak bertemu. Tuan Muda Xiao, bukankah kita baru pertama kali bertemu lusa kemarin? Jangan jadi penakut lagi kali ini. Bicaralah, cepat katakan sejujurnya. Aku hanya bercanda. Kurangi bicaramu. Tuan Muda Xiao bersedia memaafkan kesalahan masa lalu dan mau berkunjung ke sini. Ini adalah kehormatan bagi grup Yun. Ayahku sudah berada di ruang tamu menunggu Anda cukup lama. Silakan. Tuan Muda, ini adalah kesempatan yang sangat langka. Mengapa kamu menjadi pengecut lagi? Dan menyerah? Demi membalas dendam, dia rela mengambil risiko. Demi menjadi Yun Zongyue. Kebencian dan tekad di dalam hatinya, aku bisa memahaminya. Apa yang dia butuhkan sekarang bukanlah cinta, melainkan sebilah pedang yang bisa membantunya membalas dendam. Jadi Tuan Muda, apa yang ingin kamu lakukan? Aku ingin menjadi pedang itu. Pergilah, utus seseorang untuk mengawasi keluarga Yun. Jangan biarkan siapapun menyakitinya. Baik, Tuan. Ayah. Tuan Muda Xiao, saat menyambut Anda sebelumnya, grup Yun membuat kesalahan yang sangat besar. Anda bersedia memaafkan kesalahan masa lalu, dan masih mau memberi kami satu kesempatan lagi? Saya benar-benar merasa sangat tersanjung. Apa yang membuat saya pantas menerima ini? Presiden Yun, Anda punya putri yang baik.
Ini semua berkat Xiao Yue kami. Benar juga? Tuan Muda Xiao, mengenai urusan kerjasama kita, bisakah kita pindah ke ruang kerja untuk bicara lebih rinci? Silakan. Silakan. Tuan Muda Xiao ini, mengapa cara bicaranya sangat aneh hari ini? Mei Fang sudah kembali. Mengapa dia juga membawa Hong Ye pulang ke sini? Dia adalah pelayan pribadi milik Yun Jiao. Di rumah ini ada begitu banyak pelayan. Tapi dia tidak memakai mereka, mengapa dia harus membawa pulang satu-satunya pelayan yang merawat putrinya di rumah sakit? Ibu Liang, sebelumnya kamu bilang, kapan tepatnya Hong Ye mulai masuk ke keluarga ini? 15 tahun yang lalu, saat Xiao Yue mengalami musibah, Mei Fang langsung memintanya untuk bekerja dengannya. 15 tahun yang lalu, mungkin Hong Ye ini memiliki hubungan dengan kematian ibunda Xiao Yue. Xiao Yue. Perusahaan keluarga Yun, kita bisa bekerja sama dengan Tuan Muda Xiao. Semua berkat kerja kerasmu. Katakan pada ayah, apapun yang kamu butuhkan, akan kuberikan. Ayah, aku tidak kekurangan apapun. Hanya saja, Bu, Ibu Liang sudah semakin tua, pasti agak berat baginya untuk merawatku sendirian. Jika ayah tidak keberatan, bisakah ayah mengatur satu orang lagi untuk membantunya? Xiao Yue, kita memang sangat baik hati. Baiklah, pilih saja siapa yang kamu suka sekarang. Akan segera kutugaskan untukmu. Orang yang paling paham etika dan gaya Nona, dan yang paling cocok di rumah ini, sepertinya hanya Hong Ye. Dia pernah melayani Nona sebelumnya. Pilih dia saja kalau begitu. Dasar wanita sampah, kamu sudah merebut segalanya dari putriku. Sekarang kamu bahkan mau merebut pelayannya juga. Hong Ye memang sangat cocok. Tapi itu tergantung pada bibi Meimu. Apa dia rela melepaskannya? Kamu cari mati sendiri. Kamu ingin menaruh orangku di sisimu? Mana mungkin aku menolaknya. Memang agak berat melepaskannya, tapi karena ini permintaan Xiao Yue, pindahkan saja dia. Baiklah. Akhir-akhir ini keluarga kita mendapat banyak berkah. Kerjasama dengan keluarga Xiao sekarang bisa dianggap sukses. Aku berencana mengadakan pesta minum, mengundang para tokoh bisnis besar di kota pelabuhan untuk menjadi saksi kerjasama kita berdua. Oh iya, masalah ini akan kuserahkan padamu, aturlah dengan baik. Tuan tidak perlu khawatir, aku adalah nyonya di rumah keluarga Yun ini. Untuk acara sepenting ini, aku pasti akan membuatnya tidak terlupakan oleh seluruh orang di kota pelabuhan. Nona Muda Sulung, hiasan rambut, seperti apa yang Anda inginkan untuk pesta malam ini? Hong Ye, aku mendengar dari pelayan lama di sini, bahwa awalnya ayah membawamu dari panti asuhan untuk menjadi temanku. Tahun berapa itu, dan berapa usiamu? 15 tahun lalu, saat itu aku berusia 7 tahun. Nona Muda Sulung, kenapa Anda menanyakan hal ini? Tidak lama setelah kamu datang, ibuku tiada, dan aku pun dikirim pergi. Saat itu di rumah tidak ada anak lain yang butuh ditemani. Ayah juga tidak punya alasan lagi untuk tetap membiarkanmu di sisinya. Tapi kamu justru tetap tinggal di sini dan tetap berada di samping Mei Fang. Mungkin karena Tuan menyukai anak-anak. Dia bahkan sanggup membuang putri kandungnya sendiri. Apa mungkin dia menyukai anak yang tidak punya hubungan darah dengannya? Nona Muda Sulung, apakah Anda sudah mengetahui sesuatu? Mengenai kejadian saat itu, aku sungguh tidak sengaja merekam video tersebut. Video? Apa yang kalian bicarakan? Tidak bicara apapun? Baguslah kalau begitu. Jika kamu berani mengkhianatiku, aku akan segera menghabisimu. Masukkan bungkusan obat ini ke dalam gelas anggurnya. Jangan sampai mengacaukan rencanaku. Iya. Hong Ye, kamu memegang Mei Fang, bukti tentang rencana jahat terhadap ibuku. Tapi saat itu kamu hidup sebatang kara, tidak punya jalan keluar, makanya kamu bisa dikendalikan olehnya selama bertahun-tahun ini. Namun sekarang aku sudah kembali, akulah yang akan menjadi jalan keluarmu. Harus memihak ke siapa? Pikirkanlah baik-baik sendiri. Ini adalah Nyonya Chen-nya grup Zhao Hua. Halo Nyonya Chen.
Ku dengar suamimu, bisnisnya di luar negeri, berjalan lancar. Kelak mari kita sering bekerja sama. Tentu saja boleh. Bagaimana jika kamu minum segelas dengan Nyonya Chen? Ayo, Nyonya Chen. Selanjutnya aku serahkan kepadamu. Tenang saja. Meski namaku hancur sekalipun, aku akan menyeretmu bersamaku. Jangan harap. Ternyata kamu hanya berpura-pura. Meng Hong, tidak kusangka cara yang kamu gunakan masih saja sangat hina. Aku tidak akan membiarkanmu lolos. Kamulah yang tidak bisa kabur. Kalian mau apa? Cepat habisi dia. Jangan mendekat. Jangan mendekat. Bawalah Nyonya bersama Anda. Ternyata tidak ada namamu di sini. Tuan, Ada apa? Maafkan saya. Bicara. Tuan, gawat. Nona muda sulung sedang mabuk dan ingin bersenang-senang. Dia memanggil banyak pria ke kamar. Dia benar-benar tidak bisa dihentikan. Apa? Disinilah tempatnya. Ayo ke sini. Kemarilah. Mengapa Anda malah tertidur? Nyonya, mengapa Anda yang ada di sini? Ingin melarikan diri? Kalian mau melakukan apa? Habisi dia? Jangan mendekat. Jangan kemari. Pergilah. Kalian. Jangan panik. Ini orang-orangku. Terima kasih banyak. Meskipun aku tidak tahu mengapa kamu membantuku, aku sedang ada urusan penting sekarang. Nanti saja aku akan mencarimu untuk bicara lebih lanjut. Aku tahu apa urusan pentingmu itu. Ini. Tuan Muda Xiao sepertinya sangat pandai memahami pikiran orang. Kamu menyuruh orang untuk mengawasiku? Aku tidak melakukannya. Apa kamu ingin menjatuhkan keluarga Yun? Ataukah kamu? Apa kamu mengenalku? Nyonya, mengapa Anda yang ada di sini? Waktunya sudah tiba. Aku akan memberitahumu nanti. Bukankah ini Nyonya Mei dan Meng Hong menjalin hubungan terlarang dengan pacar putrinya sendiri? Dia mengkhianati suami dan putrinya, benar-benar mempermalukan mereka sekaligus. Benar sekali. Presiden Yun, kami tidak melakukan apa-apa. Meng Hong yang menyuruh kami ke sini, katanya jika melayani Nyonya dengan baik, akan mendapatkan kekayaan dan kemewahan yang tak terbatas. Benar sekali. Nyonya menyuruh kami melayaninya bergantian. Meng Hong sudah bersamanya selama beberapa ronde, sedangkan kami belum sempat mendapatkan giliran. Diam. Kalian semua diam. Orang yang tidak berkepentingan, segera keluar. Ingat ini baik-baik. Jika berani membocorkan satu kata pun di luar, kalian akan mendapatkan perhitungan dariku. Tuan, tenang saja. Kami tidak akan bicara sembarangan. Ayah, ada apa ini? Ini. Xia Yue, tangkap pasangan tak tahu malu ini, dan ikat mereka. Bicara. Kapan kalian berdua mulai berselingkuh? Tuan, aku dan Xiao Meng tidak bersalah. Ini pasti Yun Zong Yue, dia yang menjebak kami. Benar, Presiden Yun. Nona muda sulung yang selama ini terus menggoda saya. Meng Hong, kita sudah tertangkap basah selingkuh. Akui saja dan minta maaf. Masih berani memfitnah Nona muda sulung? Cari mati saja sendiri. Aku tidak mau ikut-ikutan. Presiden Yun, ini tidak ada hubungannya dengan Nona muda sulung. Meng Hong sudah main berkali-kali dengan Nyonya. Semua orang di kalangan kami sudah tahu. Tidak. Presiden Yun, mereka semua satu komplotan. Merekalah yang memesan kamar dengan Nona muda sulung. Nona besar Yun terus bersamaku di dalam kamar. Perlu aku tunjukkan buktinya? Presiden Yun, setelah pesta dansa selesai, Nona muda sulung terus saja berdiskusi mengenai proyek di dalam kamarku. Mereka membantumu menandatangani semua kontrak grup Yun.
Karena ada Tuan Muda Xiao yang memberikan kesaksian, saya yakin Xiao Yue pasti tidak bersalah. Mulai sekarang siapapun yang berani menjelek-jelekan putriku, saya jamin, dia tidak akan bisa keluar dari ruangan ini dengan selamat. Urusan keluarga Presiden Yun, aku tidak tertarik sama sekali. Tapi, ini adalah kerjasama pertama kita dengan grup Yun. Setelah kejadian kecil ini, aku percaya setelah Presiden Yun menyelesaikannya, akan ada penjelasan yang diberikan kepada awak media. Hati-hati di jalan, Tuan Muda Xiao. Mei Fang, apalagi yang ingin kamu katakan? Tuan, di dalam gelas anggurku benar-benar ada orang yang menaruh obat. Siapa orangnya? Siapa? Kamu harus berpihak kepada siapa? Sebaiknya kamu pikirkan baik-baik sendiri. Ini adalah bubuk gula. Jika Mei Fang ingin mencelakaiku dengan obat itu, kamu masukkan saja ini ke dalam gelas anggurku. Lalu, Keputusan ada di tanganmu sendiri. aku sudah dikendalikan olehmu selama 15 tahun. Ini adalah balasan yang pantas kamu dapatkan. Beraninya kamu mengkhianatiku. Aku pasti akan menghabisimu. Ternyata kamu, Hong Ye. Hanya kamu yang menyentuh gelasku, pasti kamu yang memasukkan obat itu. Hong Ye sudah melayani Anda, dan nona muda kedua selama bertahun-tahun, dia begitu setia, tapi Anda malah menuduhnya sedang menjebak Anda? Penampilan luar memang bisa menipu. Dia ingin menjadi nyonya rumah. Dia membiarkanku minum obat itu, lalu membuat Tuan datang menangkap basah aku berzina. Pikirannya benar-benar sangat keji. Tuan, tidak apa-apa jika dia menghancurkanku. Ya, tapi jangan pernah biarkan dia menghancurkan seluruh keluarga Yun. Tuan, Anda harus segera menghabisinya. Kamu bicara omong kosong. Obat itu adalah yang Anda berikan kepadaku, menyuruhku menjebak nona muda sulung, tapi entah bagaimana malah Anda sendiri yang meminumnya. Tuan, jika saya ingin menjebak nyonya, saya sama sekali tidak perlu menggunakan obat. Hong Ye, apa yang ingin kamu lakukan? Anda memperlakukanku seperti budak, menyuruhku selama 15 tahun, lalu menjadikanku kambing hitam saat ada masalah. Aku sudah lama tidak ingin dikendalikan oleh Anda lagi. Tuan, 15 tahun yang lalu, Mei Fang lah yang menghabisi nyonya besar beserta bayi yang ada di dalam kandungannya. Lalu dia memfitnah nona muda sulung sebagai pelakunya. Saya punya bukti videonya. Hari itu, ponsel nyonya besar tertinggal di kamar. Dia menyuruhku untuk mengambilnya. Karena aku ingin bermain, aku tidak sengaja membuka rekaman video, dan kebetulan aku merekam Mei Fang saat mendorong nyonya besar ke bawah tangga. Aku sangat ketakutan. Segera bersembunyi, dan lupa mematikan videonya. Videonya merekam dia lagi sedang memfitnah nona muda sulung. Kemudian, aku tidak sengaja mengeluarkan suara, lalu ketahuan oleh Mei Fang. Demi menjaga rahasia ini, aku bersumpah akan mengabdi padanya seumur hidup, dengan penuh kesetiaan. Alhasil, aku dikendalikan olehnya selama 15 tahun. Mei Fang, kejahatan yang kau lakukan saat itu, ternyata kau membiarkan dua anak kecil yang masih bau kencur menanggung dosamu. Mereka menderita selama 17 tahun. Kau pantas menerima hukumannya. Wanita kejam? Kau benar-benar wanita yang sangat kejam. Kau menggunakan cara yang sangat sadis untuk menghabisi mendiang istriku dan memfitnah anakku. Xiao Yue saat itu baru berusia 8 tahun. 8 tahun? Anak itu? Bagaimana bisa kau tega membawanya ke lokasi kematian ibunya? Tegas sekali engkau membiarkan dia memikul beban tuduhan pembunuhan ibunya sendiri. Selama bertahun-tahun ini, kau benar-benar wanita kejam. Xiao Yue. Ini semua kesalahan Papa. Papa telah dibutakan oleh keadaan. Percaya pada fitnah wanita ini, dan menyalahkanmu selama bertahun-tahun. Kau menderita sendirian di luar negeri, sedangkan Papa tidak pernah sekalipun menjengukmu. Papa minta maaf padamu. Papa benar-benar minta maaf padamu. Xiao Yue, kali ini, Papa akan memberikan keadilan padamu. Buka pintunya, biarkan para wartawan masuk. Semuanya, saya Yun Godong. Di sini ingin mengklarifikasi satu hal. 15 tahun yang lalu, saya telah memfitnah putri saya sendiri. Membiarkannya, saat masih sangat kecil, menanggung semuanya sendirian,
di dalam rumah sakit yang dingin itu dan mengalami siksaan yang sangat tidak manusiawi. Sedangkan pelaku yang menghabisi istri saya, lucunya, dia justru menjadi nyonya di keluarga Yun saya selama 15 tahun ini. Aku pantas menerima hukuman ini. Orang-orang, cepat kemari. Seret dia keluar sekarang juga. Hadirin sekalian, saya Yun Godong akan menggunakan sisa hidup saya untuk menebus semua kesalahan saya dan segala hutang saya kepada putri saya. Xiao Yue. Terima kasih banyak kakak telah membersihkan namaku. Nasib mereka yang sekarang, memang itulah yang aku inginkan. Sekarang, aku bisa pergi menemui ibuku dengan tenang. Kakak, terima kasih karena sudah mau hidup menggantikanku selama ini. Kamu sudah bekerja keras. Cepat bereskan pria tak tahu diri itu, dan mulailah menjalani hidupmu sendiri yang baru. Xiao Yue. Xiao Yue sudah beristirahat dengan tenang. Selanjutnya, ini adalah giliranku. Presiden Yun, segala penebusan atas kesalahan Anda kepada Xiao Yue, saya tidak bisa mewakilinya untuk menerimanya. Hadirin sekalian, di hari ini, saya juga ingin memberikan satu klarifikasi di depan umum. Saya bukanlah Yun Zong Yue. Aku sama sekali bukan Yun Zong Yue. Yun Zong Yue yang asli sudah tiada. Dia tiada dalam kecelakaan mobil yang direncanakan oleh Mei Fang. Lalu kamu siapa? Mengapa kamu berpura-pura menjadi Yun Zong Yue? Aku adalah istri dari pria ini yang sudah tiada, Lin Si. Tidak mungkin. Jangan dengarkan omong kosongnya. Menjadi nona besar membuatmu bisa menikmati segala kekayaan dan kemewahan. Tapi kalau jadi Lin Si, kamu tidak akan punya apa-apa. Jiang Si, Aku menyamar menjadi Xiao Yue, bukan karena menginginkan segala harta atau kemewahan itu, melainkan untuk menuntut keadilan dari orang-orang yang menyakiti kami, terutama darimu, menuntut sebuah keadilan. Tiga tahun yang lalu, aku merelakan masa depanku yang cerah demi menikah dengan Meng Hong, memberikan seluruh hati dan cintaku untuknya. Dia bilang uangnya akan digunakan untuk membelikanku sebuah villa mewah. Jadi, aku tidak meminta rumah pernikahan, bahkan tidak meminta cincin pernikahan, hingga menghabiskan seluruh warisan orang tuaku hanya untuk membeli apartemen kecil sebagai rumah pernikahan kami. Dia bilang dia ingin membawa ibunya ke kota untuk hidup nyaman, dan aku membiarkan ibunya tinggal di dalam rumahku. Aku bekerja banting tulang dari pagi hingga malam hanya untuk merawat kalian ibu dan anak. Meng Hong, tahukah kamu apa satu kalimat yang paling sering kamu katakan selama 3 tahun ini? Kamu bilang, kamu akan menjadikanku sebagai istri paling bahagia di seluruh dunia ini. Kamu bilang, kamu pasti akan sukses besar. Aku begitu mempercayaimu. Tantras, sampai pada akhirnya, demi Yun Jiao, demi kekayaan dan kemewahanmu, kamu sendiri yang menyekop tanah dan menghabisiku hidup-hidup. Untunglah langit masih punya mata, sehingga membiarkanku berhasil melarikan diri. Lalu secara kebetulan, aku bertemu dengan Xiao Yue yang mengalami kecelakaan mobil. Tragedi yang menimpaku dan Xiao Yue, semuanya bermula karena keluarga Yun. Dia memintaku hidup menggunakan namanya, agar hari ini bisa terwujud. Aku keluarga Yun. Leluhurku pasti sangat malu. Wanita simpanan itu telah merenggut nyawa istri yang sangat kucintai. Dan sekarang putri keduaku juga menjadi wanita pengganggu, bahkan mencelakai istri orang lain. Dosa besar. Benar-benar dosa besar. Lin Si, apa gunanya kamu mengungkapkan kebenaran ini? Apa yang akan kamu dapat setelah membuatku dihukum?
Kamu tidak punya apa-apa lagi sekarang? Tidak. Dia masih memiliki aku. Tuan Muda Xiao, aku bukan Yun Zong Yue, dan tidak ada hubungannya dengan keluarga Yun. Anda tidak perlu membelaku. Orang yang aku bela bukanlah Yun Zong Yue, apalagi keluarga Yun. Tuan Muda Xiao, lalu apa maksud dari semua ini? Bisakah Anda menjelaskannya lebih lanjut? Saat aku masih kuliah dulu, aku pernah menyukai seorang gadis. Tapi sampai dia menikah, aku tidak pernah punya kesempatan untuk menyatakan perasaanku. Lalu setelah itu, aku mendapat kabar bahwa dia sudah tiada. Hari itu seluruh duniaku seakan runtuh. Kepulanganku ke negara ini kali ini adalah untuk menyelidiki penyebab kematiannya. Siapa sangka, dia malah muncul di hadapanku dengan identitas sebagai Yun Zong Yue. Sekarang, apakah kamu tahu alasan mengapa aku membelamu? Jadi, sejak awal kamu sudah tahu kalau aku bukan Xiao Yue? Tak peduli kamu menjadi siapapun, aku bisa mengenali dirimu dalam sekali tatap. Tidak. Tidak. Dia milikku. Kamu tidak boleh membawanya pergi. Lindsay, aku akan bersikap baik padamu. Lindsay, aku berjanji akan bersikap baik padamu ke depannya. Kata-katamu itu, simpan saja untuk polisi. Semuanya sudah berakhir sekarang. Meng Hong dan Mei Fang sudah masuk penjara, dan di dalam grup Yun saham milik Xiao Yue telah disumbangkan ke lembaga amal untuk membantu lebih banyak pasien gangguan jiwa. Sedangkan aku akhirnya bisa mengembalikan identitas Yun Zong Yue kepadanya dan bisa benar-benar menggunakan nama Lindsay untuk menjalani hidup yang baru. Senior Lindsay, biar aku perkenalkan diri secara resmi. Namaku Xiao Heng, aku sudah lama menyukaimu secara diam-diam. Jadilah pacarku. Ayo pergi.